Ya, ekonom terkemuka Moody's Analytics Mark Zandi memperingatkan Amerika tentang kondisi ekonomi mereka yang dinilai lebih dekat dengan resesi, meskipun data produk domestik bruto masih terlihat kuat. Mark menilai rapuhnya kondisi ekonomi Amerika saat ini terjadi karena adanya berbagai permasalahan struktural yang terjadi secara beruntun. Zandi juga menyebutkan penurunan pasar tenaga kerja menjadi permasalahan yang memberikan dampak paling signifikan terhadap ekonomi Amerika Serikat. Namun selain pasar tenaga kerja, Zandi juga menjelaskan bahwa lemahnya laju pertumbuhan ekonomi serta tingginya risiko pasar saham juga menjadi alasan utama lainnya di balik melemahnya kondisi ekonomi Amerika Serikat. Wah, emang Amerika Serikat tuh unik ya, Fir. Negara adidaya dengan kuasa dan tingkah macam-macam. Tapi ternyata dari segi internal sendiri, ternyata memang ini cukup struggling menjaga pertumbuhan ekonomi. Betul, jadi di tengah aksi Trump ini mau beli Greenland begitu ya, atau lagi mengerahkan militer ke Iran. Tapi tadi kalau misalkan menurut Moody's Analytics gitu ya, ini Amerika Serikat tuh lagi cukup dekat dengan jurang resesi. Meskipun kalau misalkan kita lihat data-data ekonominya masih terlihat solid gitu. Duh, kebayang nih kalau Amerika Serikat resesi, pasar keuangan nih bakal seperti apa nih? Sekarang aja dengan sentimen-sentimen geopolitik dari Trump sudah cukup bikin pasar gonjang-ganjing. Apalagi kalau dengan pertimbangan kalau Amerika Serikat sampai resesi. Bisa jadi dolar ini makin turun dan harga emas bisa naik lebih gila-gilaan lagi. Iya, benar banget. Karena kalau misalkan kita lihat ya, ini artinya kalau ekonomi Amerika Serikat sampai kenapa-kenapa, ini maka ketidakpastian bisa lebih kencang lagi ya. Bank sentral pun juga bisa merubah kebijakan moneternya dan pengaruhnya tadi kayak yang Sasa bilang. Ya, makanya tadi Moody's tegaskan ya, kalau masa depan ekonomi Amerika Serikat tuh bergantung banget sama kebijakan pemerintahan Trump. Aduh, makanya Trump yuk kalem dulu dikit. Dunia nih udah Yuk, bisa yuk. terlalu banyak gonjang-ganjing dan huru-hara nih. Zen dulu bisa kali. Ya, ini sulit juga sebenarnya ya saya. Apalagi Trump ini zodiaknya Gemini gitu ya. Pasti otaknya mikir mulu nih. Apalagi kalau misalkan kita lihat apa yang bisa dilakuin untuk ngedapetin yang dia mau. Padahal sebenarnya yang Trump mau itu simple gitu, jadi pelintir ya, jadi pelintir. Tapi kalau misalnya kita lihat kayak America Great Again begitu ya salah satunya, termasuk dalam hal ekonomi. Tapi emang ya lagi-lagi caranya sih emang agak-agak ajaib Trump ini ya. Betul Safira, kita ke informasi berikutnya yang juga menjadi perhatian dunia yaitu CEO JP Morgan Chase Jamie Dimon menyebut bahwa Perang Dunia Ketiga sudah dimulai dengan konflik yang terkoordinasi di berbagai negara. Hal ini ia sampaikan pada Oktober 2024 lalu dengan peringatkan bahwa perang dan proliferasi nuklir merupakan ancaman eksistensial yang lebih besar dibandingkan perubahan iklim. Diamond menilai potensi konflik antara negara-negara barat dengan China, Rusia, Iran, atau Korea Utara jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan ketidakstabilan pasar keuangan global. JP Morgan Chase menurutnya bahkan telah menyusun berbagai skenario ekstrim untuk menghadapi kemungkinan konflik global. Ia menegaskan bahwa ketegangan geopolitik global terus meningkat sejak pernyataannya tersebut, meski Perang Dunia Ketiga belum benar-benar terjadi. Eskalasi ini dinilai turut dipicu oleh kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang semakin agresif. Dalam setahun terakhir, pemerintahan Presiden Donald Trump menerapkan tarif besar-besaran terhadap negara seperti China dan Rusia, termasuk terhadap sekutu tradisional seperti Kanada dan Uni Eropa. Amerika Serikat juga dinilai melanggar norma internasional melalui ancaman berbasis tarif, termasuk terhadap Greenland. Trump bahkan berulang kali menyatakan keinginannya agar Amerika Serikat memiliki Greenland demi mengamankan hak atas sumber daya mineral. Ya, pernyataan Jamie Dimon ini bukan asal sensasi begitu ya. Kalau emang CEO bank sebesar JP Morgan sampai bilang perang ketiga atau perang dunia ketiga ini sudah dimulai, artinya elit financial ini melihat resiko yang nyata begitu ya. Biasanya mereka bicara berdasarkan data, bukan emosi. Betul, apalagi dia juga menekankan ya, Ya. Fir, bahwa memang ancaman nuklir lebih berbahaya dari perubahan iklim. Dan ini menunjukkan konflik sekarang ini sudah masuk ke level eksistensial. Dunia bisnis jelas melihat ini sebagai bahaya jangka panjang. Ya, yang menarik lagi Sasa, Diamond ini justru lebih khawatir soal konflik geopolitik dibandingkan krisis pasar begitu ya. Artinya memang masalah utamanya bukan lagi ekonomi internal, tapi benturan antar negara besar. Kalau perang meluas, pasar sekuat apapun ya
tentu aja bisa runtuh. Ya, dan faktanya ketegangan ini memang makin kelihatan. Barat berhadapan dengan China, Rusia, Iran, dan juga Korea Utara secara terbuka. Dan ini bukan konflik lokal, tapi blok lawan blok. Ya, kebijakan luar negeri Amerika juga ikut memperkeruh situasi sebenarnya, Sasa. Tarif besar-besaran dipakai sebagai alat tekanan politik, bahkan sekutu sendiri juga ikut kena. Itu yang bikin masalah. Saat sekutu ditekan, kepercayaan global jadinya runtuh. Sistem perdagangan yang selama ini menopang ekonomi dunia jadinya rapuh. Ya, dan memang kalau balik lagi gitu ya ke isu Greenland juga sangat krusial. Keinginan menguasai wilayah demi sumber daya ini menunjukkan pola lama sebenarnya. Kekuatan besar berebut aset strategis. Ini ciri klasik nih menuju konflik besar. Ya, reaksi Eropa wajar ya. Kalau misalkan dibiarkan, ini tentu bisa jadi presiden yang berbahaya. Negara kuat merasa boleh menekan dan mengambilnya apa yang mereka mau. Ya, jadi kalau dibilang Perang Dunia III sudah dimulai, mungkin bukan lewat seperti ada tank, bom dulu begitu ya, tapi lewat tekanan ekonomi, tarif, lalu juga perebutan sumber daya. Iya, dan dari sudut pandang bisnis itu sama bahayanya ya. Dunia mungkin belum perang secara resmi, tapi dari segi stabilitas global jelas sedang diuji. Betul sekali. Kita ke informasi lainnya, India dan Uni Eropa telah menuntaskan kesepakatan dagang besar yang telah lama tertunda. Para pemimpin menyebut perjanjian ini sebagai kesepakatan perdagangan terbesar dalam sejarah India yang akan menciptakan pasar dengan total 2 miliar penduduk. Dalam konferensi pers bersama Presiden Dewan Eropa Antonio Costa dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan bahwa kesepakatan tersebut akan membantu membangun kemitraan inovasi baru dan memperkuat rantai pasok di tingkat global. Uni Eropa menyatakan perjanjian ini diperkirakan akan melipat gandakan ekspor Uni Eropa ke India pada 2032 dengan menghapus atau menurunkan tarif pada 96,6% nilai barang yang diperdagangkan. Kebijakan ini juga akan menghasilkan penghematan bea masuk sebesar 4 miliar euro, sekitar 4,75 miliar US dollar bagi perusahaan-perusahaan Eropa. Dalam pernyataannya, Kementerian Perdagangan India menyebut Uni Eropa akan memangkas tarif atas 99,5% barang yang diperdagangkan secara bertahap selama 7 tahun. Tarif akan dipangkas hingga 0% untuk produk kelautan India, barang kulit dan tekstil, produk kimia, karet, logam dasar, serta batu mulia dan perhiasan. Iya, kesepakatan India dan Uni Eropa ini kelihatan strategis banget ya, saya. Di saat perdagangan global lagi tertekan, mereka justru pilih buka pasar. Ya, benar. Ini tuh bukan cuma soal dagang, tapi soal posisi geopolitik. India dan Eropa ini kan sama-sama cari mitra yang lebih stabil. Betul, pasar 2 miliar orang itu bukan angka yang kecil loh ya. Buat bisnis ini buka peluang besar banget dari manufaktur sampai energi juga bisa terbuka lebar. Benar, apalagi saat Amerika Serikat dan China ini semakin tertutup, maka opsi India dan Uni Eropa ini jadi semakin relevan. Ya, menariknya deal ini butuh hampir 2 dekade. Artinya kan memang banyak kepentingan yang harus dikompromikan juga. Ya, terutama di sektor pertanian hingga otomotif ya. Ini dua-duanya sama-sama protektif. Jadi kesepakatan ini cukup mahal secara politik. Iya, tapi justru itu nilainya begitu ya. Kalau misalkan dua pihak yang sama-sama keras bisa deal, berarti kan kalau misalkan kita lihat kebutuhannya memang nyata adanya. Setuju, ini tanda bahwa tekanan global memaksa negara-negara besar lebih pragmatis, Fir. Ya, buat dunia usaha ini sinyal positif ya. Seenggaknya nih ada arah jelas di tengah ketidakpastian. Ya, di saat konflik dan tarif naik di mana-mana, deal ini sepertinya jadi nafas baru nih buat perdagangan global.